Assalamualaikum Kenal. Selain berfungsi sebagai alat pertahanan diri, berikut kita akan membahas nilai dan fungsi yang berbeda dari sele atau tappi yang berlaku di zaman kerajaan dahulu. Yang pertama adalah sebagai pengganti hukuman mati. Apabila dalam satu rumpun ada anggota keluarga yang akan dijatuhi hukuman mati akibat melakukan sebuah pelanggaran yang sangat berat, hukuman tersebut dapat dianulir ketika keris yang dimiliki dalam rumpun keluarga tersebut diserahkan atau dikembalikan ke pihak kerajaan. Namun, pihak rumpun keluarga akan menerima konsekuensi penurunan derajat atau status sosial serta risiko pengasingan dari kampung halamannya. Dalam bahasa Luwu disebut sebagai Toni Sajo, dalam bahasa Bugis sebagai Ni Paup Pangitanah, dan dalam bahasa Makassar disebut sebagai Tauni Sorom Kalau Toro Lepalepana. Yang kedua adalah sebagai delegasi perintah. Apabila seorang bangsawan memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu, namun bangsawan tersebut tidak sempat bertemu langsung kepada yang bersangkutan dalam menyampaikan perintahnya, maka dalam hal ini akan diutuslah seorang pesuruh yang lain sebagai pihak ketiga untuk membawa keris milik sang bangsawan kepada pihak kedua, sembari menyampaikan sebuah titah atau perintah yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak kedua bahwa perintah yang dibawa oleh pihak ketiga ini adalah sebuah titah atau perintah yang memang betul adanya. Yang ketiga adalah sebagai perwakilan lamaran. Hal ini akan terjadi jika seorang pria dari golongan bangsawan kelas tinggi ataupun menengah ingin meminang atau melamar perempuan dari golongan rakyat biasa atau yang disebut sebagai taubaji atau taumaradeka. Karena antara pihak pria dan pihak perempuan ini memiliki perbedaan kasta yang jauh, maka sang pria ataupun keluarganya tidak diperkenankan datang langsung ke rumah sang wanita untuk melamar, melainkan hanya menyuruh bawahannya untuk membawa keris yang dimiliki oleh sang laki-laki untuk dibawa kepada keluarga perempuan yang akan dilamar. Yang keempat adalah sebagai perwalian atau perwakilan ketidakhadiran dalam suatu majelis. Hal ini terjadi apabila salah satu anggota dewan kerajaan berhalangan hadir dalam suatu majelis tertentu. Maka untuk menghindari adanya hukuman akibat ketidakhadiran tersebut, atau dalam bahasa hari ini disebut sebagai mangkir, maka anggota majelis tersebut hanya menyuruh seseorang utusannya untuk membawa keris miliknya dan didudukkan pada kursi miliknya sebagai bentuk simbol pengganti ketidakhadirannya dalam majelis tersebut. Namun sang pemilik keris harus menerima segala bentuk keputusan yang telah